Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Kumar Priyatna, STSIP MM selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM selaku Dekan Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM selaku Ketua Program Studi. Yang terhormat Bapak Lutfi Setiadi Wibawa, SEMM selaku dosen pembimbing lapangan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan magang saya yang berjudul Penerapan Disiplin Kerja pada Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cimahi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Prasetyo Ardiansyah dengan NPM 41224231102181 dengan jurusan S1 Manajemen. Ada pula poin-poin yang akan saya bahas, yaitu profil perusahaan, aktivitas magang, hambatan dan solusi, dan kesimpulan, saran, dan refleksi diri. Sebelumnya, disiplin kerja merupakan elemen kunci dalam keberhasilan organisasi, termasuk di sektor pelayanan publik seperti pemadam kebakaran. Dalam tugas-tugas vital seperti penanganan kebakaran, kecelakaan, dan evakuasi bencana, disiplin kerja menjadi fondasi utama mencakup kepatuhan pada waktu, kesiapan fisik dan mental, serta ketaatan terhadap SOP. Di Cimahi yang menghadapi tantangan urbanisasi dan potensi peningkatan insiden kebakaran, disiplin kerja petugas pemadam kebakaran sangat penting untuk menjaga keselamatan masyarakat. Namun, berbagai tantangan baik internal seperti motivasi dan tekanan kerja maupun eksternal seperti fasilitas yang terbatas dan kondisi geografis mempengaruhi penerapan disiplin kerja. Laporan ini yang disusun berdasarkan pengalaman magang di Pemadam Kebakaran Kota Cimahi menganalisis penerapan disiplin kerja, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampak terhadap kinerja petugas. Selain memberikan rekomendasi untuk peningkatan disiplin kerja, laporan ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan guna mendukung pelayanan publik yang optimal dan responsif. Selanjutnya, untuk poin pembahasan nomor 1, yaitu profil perusahaan. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cimahi yang beralamat di Jalan Raya Baros nomor 14 Utama Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bertanggung jawab atas pencegahan, tanggap darurat, penanggulangan, dan penyelamatan terkait bencana kebakaran di wilayahnya. Mereka beroperasi 24 jam setiap hari untuk memastikan respon cepat terhadap insiden kebakaran dan keadaan darurat lainnya. Selain tugas-tugas utama pemadam kebakaran, dinas ini juga memberikan layanan penyelamatan makhluk hidup dan benda seperti menolong korban tenggelam, membantu saat banjir, dan menyelamatkan hewan. Mereka juga berperan dalam pemberian rekomendasi sertifikat keselamatan kebakaran untuk bangunan dan izin usaha hiburan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Kota Cimahi membuka pendaftaran bagi relawan pemadam kebakaran atau Redcar, yaitu warga yang memiliki jiwa sosial, semangat pengabdian, dan dedikasi tinggi dapat mendaftar sebagai relawan. Selanjutnya yaitu visi dan misi Pemadam Kebakaran Kota Cimahi. Pemadam Kebakaran Kota Cimahi memiliki visi yaitu terwujudnya profesionalisme satuan atau UPTD pemadam kebakaran dalam menjaga dan memelihara kondisi lingkungan hunian yang aman, nyaman, serta didukung dengan kondisi masyarakat yang sadar, paham, waspada, dan mampu mencegah maupun menanggulangi kebakaran sedini mungkin. Selanjutnya yaitu misi. Yang pertama, meningkatkan peran dan fungsi satuan kerja dalam melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya
kebakaran atau bencana lainnya. Yang kedua, mengembangkan manajemen sumber daya yang berhasil guna. Selanjutnya, strategi dan kegiatan pemadam kebakaran Kota Cimahi. Pemadam kebakaran Kota Cimahi menerapkan berbagai strategi dan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pencegahan serta penanggulangan kebakaran. Strategi utama meliputi peningkatan peran satuan kerja, pengembangan manajemen sumber daya, dan pembinaan kondisi kerja yang profesional. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup penyuluhan, pencegahan, patroli wilayah, pelatihan simulasi, pemeriksaan alat proteksi, pemeliharaan sarana prasarana, serta evaluasi dan perencanaan kegiatan. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan personil, keberdayaan masyarakat, efektivitas alat proteksi, serta keselarasan dalam penanganan kebakaran atau bencana lainnya. Dengan pendekatan yang terencana dan terintegrasi, pemadam kebakaran Kota Cimahi berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, responsif, dan profesional dalam memberikan pelayanan publik. Selanjutnya, untuk poin pembahasan nomor 2 yaitu aktivitas magang. Jadwal magang yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Jam kerja dimulai dari jam 8 sampai jam 12, dilanjut istirahat dari jam 12 sampai jam 13, dan dilanjut lagi dari jam 13 sampai jam 16. Untuk periode magang yang saya laksanakan yaitu dari 21 Oktober sampai dengan 20 Januari 2025. Ada pula di sini bidang magang. Penulis selama magang ditempatkan di bagian penanggulangan dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan dokumentasi di saat unit pemadam turun ke lapangan, mengatasi pengaduan masyarakat. Yang kedua, melakukan dokumentasi di saat seluruh petugas pemadam melakukan apel pagi dan rapat. Yang ketiga, menulis laporan kejadian mengenai pengaduan masyarakat. Yang keempat, membuat form untuk pengecekan kelengkapan alat untuk unit pemadam. Yang kelima yaitu membantu sosialisasi edukasi mengenai pemadam kebakaran kepada anak-anak TK. Ada pula di sini yaitu dokumentasi kegiatan selama magang. Untuk yang di atas kiri yaitu kegiatan saat melaksanakan apel pagi. Untuk di sebelah kanan yaitu saat melakukan rapat, dan yang di bawah saat melakukan sosialisasi edukasi kepada anak-anak TK. Yang ketiga yaitu hambatan dan solusi. Keterbatasan sarana dan prasarana adalah salah satu kendala utama yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja petugas pemadam kebakaran di Kota Cimahi. Banyak kendaraan pemadam kebakaran yang usianya sudah tua dan sering mengalami kerusakan. Hal ini menyebabkan penurunan keandalan kendaraan dalam situasi darurat. Jumlah kendaraan pemadam kebakaran tidak sebanding dengan cakupan wilayah Kota Cimahi. Dengan luas wilayah dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, diperlukan juga banyak unit kendaraan untuk menjangkau area yang lebih luas secara efektif. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi mencakup berbagai aspek, mulai dari kendaraan operasional, alat pemadam kebakaran, APD, fasilitas pendukung, hingga sistem komunikasi. Keterbatasan ini tidak hanya menghambat kinerja operasional, tetapi juga berdampak pada tingkat kedisiplinan dan motivasi petugas dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana demi mendukung pelayanan yang lebih optimal. Selanjutnya yaitu solusi. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi pemadam kebakaran Kota Cimahi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja dalam menangani kebakaran dan bencana. Permasalahan tersebut meliputi kurangnya kendaraan operasional, alat pemadam modern,
alat pelindung diri, fasilitas mendukung, serta minimnya pemeliharaan dan perawatan. Selain itu, ketidaksesuaian alokasi sarana dengan kebutuhan turut menjadi kendala. Solusi yang diusulkan yaitu mencakup pengadaan dan modernisasi peralatan, peningkatan fasilitas kerja, pengelolaan anggaran pemeliharaan, distribusi sarana yang merata, dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut secara terencana, diharapkan kinerja pemadam kebakaran dapat lebih optimal, profesional, dan responsif dalam melayani masyarakat. Poin selanjutnya yaitu kesimpulan, saran, dan refleksi diri. Kesimpulannya yaitu penerapan disiplin kerja pada petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi telah dilakukan melalui berbagai langkah, seperti pengaturan SOP, pengawasan yang ketat, pelatihan rutin, dan pemberian insentif. Namun keterbatasan sarana dan prasarana yang dialami seperti kendaraan operasional, alat pemadam, APD, fasilitas pendukung, dan sistem komunikasi yang kurang memadai menjadi hambatan signifikan yang mempengaruhi kedisiplinan, motivasi, dan kinerja petugas. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas operasional, tingkat stres kerja, dan koordinasi tim. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah, termasuk peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana untuk mendukung kedisiplinan kerja dan memastikan pelayanan yang optimal dalam menjaga keselamatan masyarakat. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, rekomendasi dari penulis adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh pemadam kebakaran Kota Cimahi untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana, yaitu peningkatan anggaran sarana prasarana dari pemerintah daerah, pemeliharaan fasilitas secara berkala, pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas, penambahan fasilitas pendukung di pos pemadam kebakaran, dan evaluasi rutin terhadap kebutuhan dan kendala operasional. Rekomendasi dari penulis untuk tempat magang yaitu pemadam kebakaran Kota Cimahi dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana secara menyeluruh sehingga petugas pemadam kebakaran di Kota Cimahi dapat bekerja lebih disiplin dan efisien, yaitu membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat, kualitas pelayanan pemadam kebakaran dapat ditingkatkan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi penulis untuk program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis diharapkan mampu menjaga hubungan yang baik dengan pemadam kebakaran Kota Cimahi. Hubungan yang baik diharapkan menjadi bentuk kerjasama kegiatan magang mahasiswa semester akhir pada periode selanjutnya. Selanjutnya yaitu refleksi diri. Refleksi magang ini menunjukkan perasaan penulis selama melakukan kegiatan magang di pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Cimahi. Selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan, penulis mendapatkan hal baru serta positif yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Hal-hal positif yang didapatkan penulis selama perkuliahan sangat bermanfaat dalam memperlancar proses kegiatan pelaksanaan magang yang dapat menambah wawasan yang luas. Kegiatan pembelajaran dalam perkuliahan tidak akan optimal jika tidak disertai dengan praktik lapangan. Ketika penulis telah memperoleh teori selama perkuliahan, maka penulis telah memperoleh teori tersebut dengan terjun ke lapangan, seperti yang telah penulis lakukan, yaitu dengan mengikuti proses kegiatan magang di pemadam kebakaran Kota Cimahi. Banyak sekali pengalaman yang didapat oleh penulis selama magang. Kegiatan magang ini membantu penulis dalam hal kecermatan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab, serta melatih berkomunikasi. Selama menjalani magang di pemadam kebakaran Kota Cimahi, penulis telah mengalami banyak pembelajaran dan pengalaman berharga yang telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan penulis dan profesionalisme kerja.
Sekian pemaparan materi mengenai laporan magang yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun bahasa. Semoga materi yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.